Otto von Bismarck dikenal sebagai kanselir besi yang berhasil menyatukan wilayah Jerman menjadi satu pemerintahan tunggal. Selama lebih dari 20 tahun ia bertugas membantu Imperium Jerman di balik layar agar menjadi kekuatan yang besar di wilayah Eropa. Bismarck dilahirkan di Schönhausen, Prusia pada tahun 1815 dari keluarga bangsawan yang anggotanya banyak menjadi negarawan dan tentara. Ia menempuh pendidikan di Göttingen dan Berlin mempelajari hukum. Setelah memegang jabatan kehakiman di pemerintahan Prusia, ia dipilih menjadi anggota parlemen Prusia di tahun 1847. Selama menjadi anggota parlemen, Bismarck banyak menentang gerakan liberal. Ia lebih memilih menyatukan negara Jerman di bawah bendera Prusia. Selain itu, ia diketahui lebih sering membela hak-hak istimewa dari masyarakat kelas elit. Selama tahun 1850-an, ia diberi tugas menjadi duta ke Bundestag, Dewan Negara-Negara Jerman. Ia pun sempat menjadi duta besar untuk wilayah Prancis. Pada tahun 1862, Wilhelm pertama mengangkat Bismarck sebagai kanselir Prusia. Ia banyak terlibat dalam perang politik bersama Austria sebagai pesaing utama Prusia untuk kekuatan tertinggi Jerman. Ketika Austria dan Prusia sepakat untuk memerintah bersama-sama, Bismarck berusaha untuk menyingkirkan pesaingnya itu dari Konfederasi Jerman. Pada tahun 1866, konflik antara Prusia dengan Austria mencapai puncaknya saat terjadi Perang Austria-Prusia yang dimenangkan oleh Prusia. Bismarck lalu membentuk Konfederasi Jerman Utara dan mengeluarkan Austria dari wilayah Jerman. Pada tahun 1870, Prusia terlibat konflik dengan Perancis saat Napoleon melakukan perluasan wilayah kekuasaannya hingga memasuki wilayah pemerintahan beberapa negara Jerman. Kedua negara itu terlibat perang selama 1 tahun, hingga akhirnya Prusia keluar sebagai pemenang. Konflik dengan Perancis memuluskan jalan Bismarck untuk menyatukan negara-negara bagian Jerman di bawah kekuasaan kerajaan Prusia. Wilhelm pertama mendeklarasikan dirinya sebagai Kaiser untuk pemerintahan baru tersebut. Bismarck ditunjuk sebagai kanselir pertama dari Kekaisaran Jerman, yang membuatnya memiliki kewenangan mutlak atas beberapa tugas pemerintahan. Bismarck menjalankan tugasnya dengan sangat baik, salah satunya dengan mengajukan suatu program militer yang kuat untuk mempertahankan kedamaian di Kekaisaran baru itu. Ia pun berhasil mempertahankan Inggris sebagai kekuatan netral untuk wilayah Eropa dan mendapatkan dukungan dari negara yang pernah dikalahkannya, Austria. Bahkan Bismarck secara diplomatis berhasil mencegah Prancis melakukan pembalasan dendam atas kekalahan sebelumnya. Berbagai pencapaiannya itu berhasil membuat Otto von Bismarck dapat dikatakan sebagai hakim untuk wilayah Eropa. Ia juga memberikan pengaruh yang besar pada masalah-masalah di dalam negerinya. Ketika berurusan dengan kaum sosialis, ia banyak menghadapinya dengan cara yang sangat represif. Namun setelah jumlah mereka meningkat di parlemen, ia membuat suatu program pembaruan sosial untuk melemahkan program kerja kaum sosialis. Pembaruan itu mencakup undang-undang tentang pekerja anak, peraturan jam kerja, dan membuat jaminan untuk orang lanjut usia. Berbagai kebijakan ekonominya pun menghasilkan pertumbuhan yang pesat bagi industri di Jerman dan koloni-koloninya di luar negeri. Era Otto von Bismarck berakhir setelah Kaisar Wilhelm II menduduki tahta kekaisaran pada tahun 1888. Ia kehilangan pengaruhnya dan dipaksa untuk mengundurkan diri sebagai kanselir pada tahun 1890. Otto von Bismarck menghabiskan sisa hidupnya dengan mengkritisi kebijakan pemerintahan yang baru, sambil mempertahankan kebijakannya sendiri. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?